Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang menurunkan hujan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Dialah yang menghidupkan bumi yang kering, menumbuhkan pepohonan, mengalirkan sungai, serta menghadirkan rezeki melalui setiap tetes air yang turun dari langit dengan penuh hikmah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita untuk melihat setiap peristiwa alam sebagai tanda kebesaran Allah, bukan sekedar fenomena biasa, tetapi sebagai pelajaran yang menguatkan iman dan menumbuhkan harapan. Sahabatku, pernahkah engkau duduk di dekat jendela saat hujan turun, mendengar suara rintiknya yang lembut, melihat tanah yang semula kering perlahan menjadi basah, mencium aroma bumi yang begitu menenangkan? Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Hujan seolah membawa pesan dari langit. Bukan pesan tentang ramalan, bukan pertanda gaib, melainkan pengingat bahwa setelah kekeringan selalu ada kehidupan, dan setelah penantian yang panjang adalah Allah mampu menghadirkan keberkahan yang tak terduga. Subhanallah. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali mengingatkan manusia tentang hujan sebagai rahmatnya, air yang turun dari langit, menghidupkan bumi yang mati, sebagaimana hidayah menghidupkan hati yang gersang. Hari ini, kita akan merenungkan 10 hikmah dari hujan, yang mengajarkan bahwa setiap kebesaran akan berbuah keberkahan, bahwa setiap kesabaran akan berbuah keberkahan. Semoga setiap tetes makna yang kita renungkan menjadi penyejuk jiwa, penguat tawakal, dan penumbuh harapan bahwa Allah tidak pernah membiarkan kesabaran seorang hamba menjadi sia-sia. Yang pertama, hujan mengajarkan bahwa rahmat Allah sering datang setelah masa kekeringan. Sahabat namun kolbu, tidak ada hujan yang turun tanpa hikmah. Seringkali sebelum hujan datang, bumi mengalami musim yang panjang. Rumput mengering, tanah retak, daun-daun mulai layu. Semua tampak kehilangan kehidupan. Namun ketika Allah mengizinkan awan berkumpul, hujan turun membawa perubahan yang luar biasa. Subhanallah. Bukankah kehidupan kita juga demikian? Ada masa ketika hati terasa kering, doa terasa lama menunggu jawaban, rezeki terasa sempit, harapan hampir padam. Lalu kita bertanya, "Ya Allah, sampai kapan?" Padahal boleh jadi Allah sedang menyiapkan hujan rahmatnya. Sahabatku, kekeringan bukan akhir dari kehidupan. Ia hanyalah bagian dari musim. Begitu pula kesulitan, ia bukan hukuman yang pasti. Seringkali ia adalah proses yang Allah gunakan untuk membuat kita semakin bergantung kepadanya. Seorang petani tidak membenci musim kemarau. Ia mempersiapkan tanah, membersihkan ladang, menunggu waktu terbaik, karena ia tahu hujan pasti datang dengan izin Allah. Jika hari ini engkau sedang berada dalam masa yang terasa kering, jangan kehilangan harapan. Teruslah berdoa, teruslah bekerja, teruslah bersabar. Karena Allah yang menghidupkan bumi yang mati juga mampu menghidupkan kembali harapan di dalam hatimu. Yang kedua, setiap tetes hujan mengajarkan bahwa nikmat besar berasal dari hal-hal yang kecil. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memperhatikan hujan dengan seksama? Tidak ada satu tetes pun yang tampak besar, semuanya kecil, lembut, sederhana. Namun ketika jutaan tetes itu turun bersama, mereka mampu memenuhi sungai, menyuburkan sawah, menghidupkan hutan, bahkan menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Subhanallah. Allah mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar sering dimulai dari hal-hal kecil. Begitu pula keberkahan hidup. Ia lahir dari salat yang dijaga, dari istighfar yang diulang, dari sedekah yang sederhana, dari senyuman yang tulus, dari doa yang harus dipanjatkan setiap hari. Sahabatku,
Jangan pernah meremehkan amal kecil, karena di sisi Allah, amal yang istiqomah lebih dicintai daripada amal besar yang hanya sesekali. Bayangkan jika setiap hari engkau membaca satu halaman Al-Quran dalam setahun. Berapa banyak cahaya yang telah memenuhi hatimu. Bayangkan jika setiap hari engkau membantu satu orang. Berapa banyak senyum yang Allah catat sebagai amal. Hujan mengajarkan bahwa tetes-tetes kecil mampu mengubah dunia. Demikian pula amal-amal soleh. Amal-amal kecil mampu mengubah kehidupan seorang mukmin. Jika akhir-akhir ini engkau mulai menjaga kebiasaan baik walaupun sederhana, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang menumbuhkan keberkahan melalui hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sahabat namun kolbu. Hujan mengajarkan dua pelajaran yang sangat indah. Pertama, rahmat Allah sering datang setelah masa penantian yang panjang. Kedua, nikmat besar sering lahir dari tetes kecil yang terus mengalir. Maka jangan putus asa ketika hidup terasa kering, dan jangan remehkan amal yang sederhana. Karena Allah mampu mengubah musim kehidupan dalam sekejap, sebagaimana Dia mengubah bumi yang tandus menjadi hijau hanya dengan turunnya hujan. Sahabat namun kolbu. Ketika hujan turun, banyak orang memilih berteduh. Ada yang menutup jendela, ada yang menghentikan perjalanan sejenak. Namun ada pula yang justru menengadahkan wajahnya ke langit sambil berdoa. Karena dalam ajaran Islam, waktu turunnya hujan termasuk salah satu waktu yang mulia untuk memperbanyak doa dan mengingat Allah. Subhanallah. Hujan bukan sekedar air yang jatuh dari awan. Ia adalah pengingat bahwa langit masih memancarkan rahmat bagi bumi. Dan sebagaimana bumi menerima hujan dengan penuh ketundukan, hati seorang mukmin pun seharusnya menerima takdir Allah dengan penuh keikhlasan. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, hujan mengajarkan bahwa kesabaran selalu mendahului kesuburan. Sahabat namun kolbu. Sebelum sawah menghijau, ada proses yang panjang. Petani membajak tanah, menanam benih, meratakan lumpur, menunggu awan. Tidak ada hasil yang muncul pada hari pertama. Bahkan seringkali tanah tampak semakin kotor dan basah. Namun justru dari proses itulah kehidupan mulai tumbuh. Subhanallah. Bukankah hidup kita juga demikian? Seringkali Allah meminta kita bersabar lebih dahulu sebelum memperlihatkan hasil. Doa dipanjatkan, air mata ditumpahkan, ikhtiar dilakukan. Namun hasil belum terlihat. Padahal akar sedang tumbuh, hati sedang dikuatkan, iman sedang dimatangkan. Sahabatku, jangan ukur keberhasilan hanya dari apa yang terlihat hari ini. Karena Allah sering bekerja di tempat yang tidak terlihat. Sebagaimana benih bertumbuh di bawah tanah sebelum muncul ke permukaan. Jika hari ini engkau masih menunggu, tetaplah menjaga kesabaran. Karena hujan mengajarkan bahwa kesuburan selalu datang setelah tanah rela menerima proses yang panjang. Dan setiap kesabaran yang dijaga karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Yang keempat, hujan membersihkan debu sebagaimana istighfar membersihkan hati. Sahabat namun kolbu. Pernahkah engkau melihat dedaunan setelah hujan? Yang semula berdebu menjadi bersih, yang kusam menjadi berkilau. Udara terasa lebih segar, langit tampak lebih jernih. Subhanallah. Hujan membersihkan alam, sedangkan istighfar membersihkan hati. Betapa banyak debu yang menempel pada jiwa kita. Debu kesombongan, debu iri hati, debu kemarahan, debu kekecewaan. Jika tidak dibersihkan, hati menjadi berat. Sulit merasakan nikmat ibadah, sulit bersyukur, sulit tenang. Sahabatku, karena itu Rasulullah SAW memperbanyak istighfar. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia. Ini mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya untuk orang yang banyak dosa. Istighfar adalah kebutuhan setiap hati.
cobalah biasakan mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih berulang-ulang setiap hari. Bukan sekedar di lisan, tetapi dengan hati yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering beristighfar, lebih mudah mengakui kesalahan, lebih ingin memperbaiki diri daripada menyalahkan orang lain, maka bersyukurlah, karena Allah sedang membersihkan hatimu sebagaimana hujan membersihkan bumi. Dan hati yang bersih akan lebih mudah dipenuhi keberkahan. Sahabat namun kolbu. Hujan mengajarkan bahwa kesabaran mendahului kesuburan. Ia juga mengajarkan bahwa keberhasilan hati sama pentingnya dengan kebersihan bumi. Maka jangan lelah menunggu dan jangan bosan beristighfar, karena boleh jadi saat engkau membersihkan hatimu dengan taubat, Allah sedang menyiapkan hujan rahmat yang akan menyuburkan seluruh perjalanan hidupmu. Sahabat namun kolbu. Setiap musim memiliki pelajarannya. Musim kemarau mengajarkan ketabahan, musim hujan mengajarkan harapan. Dan di antara keduanya, Allah menunjukkan bahwa kehidupan selalu bergerak sesuai ketetapannya. Tidak ada musim yang berlangsung selamanya, demikian pula kesedihan. Tidak ada malam yang abadi, demikian pula ujian. Subhanallah. Ketika kita memahami hikmah hujan, kita belajar bahwa Allah tidak pernah membiarkan bumi tetap gersang. Begitu pula Allah tidak akan membiarkan hati seorang mukmin yang terus berharap kepadanya selamanya tenggelam dalam keputusasaan. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, hujan mengajarkan bahwa Allah memberi kepada semua makhluk tanpa membedakan. Sahabat namun kolbu. Saat hujan turun, ia tidak memilih tempat. Ia membasahi sawah orang kaya. Ia juga menyuburkan ladang orang miskin. Ia jatuh di pegunungan, di hutan, di kota, di desa, bahkan di tanah yang tidak pernah disebut namanya oleh manusia. Subhanallah. Betapa luas rahmat Allah. Allah mengajarkan bahwa kasih sayangnya meliputi seluruh ciptaan. Lalu mengapa kita sering merasa bahwa rezeki hanya tersedia untuk orang tertentu? Mengapa kita mudah putus asa seolah pintu keberkahan telah tertutup? Sahabatku, rezeki Allah tidak pernah sempit. Yang sering sempit adalah cara pandang manusia. Kita hanya melihat satu pintu, padahal Allah memiliki ribuan jalan yang tidak kita ketahui. Mungkin bukan dari pekerjaan yang kita bayangkan, mungkin bukan dari usaha yang kita rencanakan, mungkin datang melalui ilmu yang sedang kita pelajari, melalui silaturahmi yang kita jaga, melalui doa orang tua, melalui sedekah yang kita lakukan dengan diam-diam. Allah Maha Luas dalam memberi. Jika hari ini engkau melihat hujan turun, ingatlah bahwa rahmat Allah pun turun dengan keluasan yang sama. Jangan pernah berkata, aku tidak punya kesempatan. Karena selama Allah masih membuka langit, selalu ada harapan bagi hamba yang bertawakal. Yang keenam, hujan mengajarkan untuk tetap bersyukur, baik saat turun maupun saat tertahan. Sahabat namun kolbu. Kita sering bersyukur ketika hujan turun setelah kemarau. Namun pernahkah kita bersyukur ketika hujan belum turun? Mungkin terdengar aneh, padahal setiap ketetapan Allah mengandung hikmah. Ada waktu ketika hujan diturunkan, ada waktu ketika ia ditahan. Keduanya berada dalam ilmu Allah yang sempurna. Subhanallah. Begitu pula doa kita. Ada doa yang segera dikabulkan, ada doa yang ditunda. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang memilih waktu terbaik. Sahabatku, orang yang matang imannya akan bersyukur dalam dua keadaan, ketika menerima dan ketika menunggu. Karena ia percaya bahwa keduanya adalah bentuk kasih sayang Allah. Bukankah seringkali kita baru memahami hikmah sebuah penundaan setelah bertahun-tahun berlalu? Apa yang dahulu kita anggap keterlambatan ternyata adalah perlindungan. Apa yang dahulu kita anggap kehilangan ternyata adalah jalan menuju nikmat yang lebih besar. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, Alhamdulillah atas segala ketetapanmu,
baik dalam keadaan lapang maupun sempit, maka bersyukurlah. Karena hati yang ridho sedang dipenuhi cahaya iman, dan ridho adalah pintu menuju ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Sahabat namun kalbu. Hujan mengajarkan bahwa rahmat Allah begitu luas hingga menyentuh seluruh makhluk. Ia juga mengajarkan bahwa setiap ketetapan baik yang datang maupun yang tertunda memiliki hikmah yang sempurna. Maka jangan batasi cara Allah memberi dan jangan kecewa ketika waktunya berbeda dengan keinginan kita. Karena sebagaimana hujan turun tepat pada musim yang Allah tetapkan, demikian pula keberkahan akan datang tepat pada saat hati kita paling siap menerimanya. Sahabat namun kalbu. Ada saatnya hujan turun dengan deras, ada saatnya ia hanya berupa gerimis yang lembut. Namun keduanya tetap membawa manfaat sesuai kadar yang Allah kehendaki. Begitulah rahmat Allah. Tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang hadir melalui pertolongan kecil yang mengubah seluruh perjalanan hidup. Kadang hadir melalui satu doa yang dikabulkan. Kadang hadir melalui satu pertemuan yang membawa kebaikan. Kadang hadir melalui hati yang tiba-tiba dipenuhi ketenangan. Subhanallah. Semakin kita merenungi hujan, semakin kita memahami bahwa Allah mengajarkan harapan melalui kelembutan, bukan melalui kegaduhan. Mari kita lanjutkan dua hikmah berikutnya. Yang ketujuh, hujan mengajarkan bahwa langit selalu memiliki waktu untuk menurunkan rahmat. Sahabat namun kalbu. Pernahkah engkau menunggu hujan? Langit tampak mendung, awan berkumpul, angin mulai berembus, namun hujan belum turun. Kita menunggu, lalu beberapa saat kemudian tetes pertama jatuh. Subhanallah, betapa miripnya dengan doa. Seringkali Allah memperlihatkan tanda-tanda bahwa pertolongannya sedang mendekat, bukan melalui ramalan, tetapi melalui ketenangan hati, melalui kekuatan untuk terus bersabar, melalui kemudahan dalam beribadah, melalui keyakinan yang semakin kokoh. Sahabatku, jangan terburu-buru menganggap Allah terlambat, karena langit pun memiliki waktunya. Jika hujan turun terlalu cepat, benih belum siap. Jika terlalu lambat, tanaman bisa layu. Allah memilih waktu yang paling tepat. Begitu pula jawaban atas doa-doamu. Jika hari ini engkau masih menunggu, yakinlah bahwa Allah tidak pernah lupa. Dia sedang memilih saat terbaik agar nikmat itu benar-benar menjadi keberkahan, bukan sekedar kesenangan sesaat. Yang kedelapan, gerimis mengajarkan bahwa kelembutan seringkali lebih mengubah daripada kekuatan. Sahabat namun kalbu. Tidak semua hujan turun dengan suara yang keras. Gerimis datang dengan sangat lembut, hampir tidak terdengar, namun perlahan ia membasahi bumi, menghidupkan rumput, menyegarkan udara. Subhanallah. Allah mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu datang dengan cara yang menggemparkan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Satu ucapan yang lembut bisa menyembuhkan hati seseorang. Satu doa yang tulus bisa mengubah arah hidup. Satu sedekah kecil bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Satu istighfar yang diulang setiap hari bisa membersihkan jiwa. Sahabatku, jangan merasa amalmu terlalu kecil. Jangan merasa kebaikanmu tidak berarti. Karena gerimis mengajarkan bahwa kelembutan yang istiqomah mampu mengubah bumi sedikit demi sedikit. Jika akhir-akhir ini engkau lebih memilih berbicara dengan lembut, lebih mudah memaafkan, lebih senang menolong tanpa diketahui, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menjadikan hatimu seperti gerimis, hadir dengan tenang, namun membawa kehidupan bagi banyak orang. Sahabat namun kalbu. Langit mengajarkan bahwa setiap rahmat memiliki waktunya. Gerimis mengajarkan bahwa kelembutan memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka jangan lelah menunggu, dan jangan remehkan kebaikan yang sederhana. Karena Allah sering menurunkan keberkahan bukan dengan gemuruh yang mengagetkan, melainkan melalui tetes-tetes rahmat yang perlahan memenuhi kehidupan seorang hamba. Sahabat namun kalbu, alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga akhir renungan yang penuh keteduhan ini. Semoga setiap hikmah yang kita petik dari hujan menjadi penyejuk hati, penguat iman, dan pengingat bahwa Allah selalu memiliki cara yang indah untuk menumbuhkan harapan di tengah penantian. Hujan tidak pernah meminta pujian. Ia turun dengan penuh ketundukan kepada perintah Rabb-Nya. Lalu diam-diam menghidupkan bumi, menyuburkan tanaman, memenuhi sungai, dan menjadi sebab rezeki bagi jutaan makhluk. Subhanallah, semoga hidup kita pun menjadi seperti hujan, hadir membawa manfaat, menebarkan rahmat, dan menjadi jalan keberkahan bagi sesama. Mari kita sempurnakan renungan ini dengan dua hikmah terakhir. Yang kesembilan, pelangi setelah hujan mengajarkan bahwa Allah mampu menghadirkan keindahan setelah kesulitan. Sahabat namun kalbu. Tidak setiap hujan diikuti pelangi, namun ketika Allah menghendakinya, langit yang semula kelabu berubah menjadi begitu indah. Warna-warna yang berbeda berpadu dalam satu cahaya. Subhanallah. Pelangi mengingatkan kita bahwa kesulitan bukanlah akhir dari cerita. Seringkali keindahan justru lahir setelah badai berlalu. Bukankah banyak orang menjadi lebih bijaksana setelah mengalami kegagalan, lebih dekat kepada Allah setelah melewati ujian, lebih bersyukur setelah pernah merasakan kekurangan? Sahabatku, jangan menilai hidup hanya dari bab yang sedang engkau jalani. Mungkin hari ini adalah halaman yang penuh air mata, namun Allah belum menutup kisahmu. Dia masih menulis kelanjutannya. Dan boleh jadi bab berikutnya adalah bab yang dipenuhi cahaya rahmat. Jika akhir-akhir ini engkau mulai percaya bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran, lebih mudah melihat hikmah di balik ujian, lebih yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, maka bersyukurlah. Karena hati yang penuh harapan adalah hati yang paling sulit dikalahkan oleh keputusasaan. Yang ke-10, hujan mengajarkan bahwa keberkahan sejati adalah menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Sahabat namun kalbu. Pernahkah kita berpikir, mengapa Allah menurunkan hujan? Bukan hanya agar manusia minum, tetapi agar tumbuhan hidup. Hewan mendapat makanan, sungai mengalir, sawah menghijau, dan seluruh makhluk merasakan manfaatnya. Subhanallah, hujan tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia menjadi rahmat bagi banyak kehidupan. Begitu pula seorang mukmin. Keberkahan terbesar bukan hanya ketika kita memiliki banyak, tetapi ketika keberadaan kita membuat orang lain merasakan kebaikan. Mungkin melalui ilmu, melalui doa, melalui sedekah, melalui senyuman, melalui nasihat yang lembut, melalui pekerjaan yang dilakukan dengan jujur. Sahabatku, jangan pernah merasa terlalu kecil untuk membawa manfaat, karena setetes air hujan pun memiliki peran dalam kehidupan bumi. Dan satu kebaikan kecil yang engkau lakukan karena Allah bisa menjadi sebab berubahnya hidup seseorang. Jika akhir-akhir ini engkau lebih bahagia ketika dapat membantu orang lain, lebih ringan berbagi, lebih mudah mendoakan saudaramu, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang menjadikan hidupmu seperti hujan, hadir sebagai rahmat yang menghidupkan hati-hati di sekitarmu. Sahabat namun kalbu, hari ini kita telah bersama-sama mengambil 10 hikmah dari hujan yang Allah turunkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita belajar bahwa setelah kekeringan selalu ada harapan. Kita belajar bahwa tetes kecil mampu menghadirkan perubahan besar. Kita belajar bahwa kesabaran mendahului kesuburan. Kita belajar bahwa istighfar membersihkan hati sebagaimana hujan membersihkan bumi. Kita belajar bahwa rahmat Allah begitu luas. Kita belajar bersyukur dalam setiap musim kehidupan. Kita belajar percaya kepada waktu terbaik yang Allah tetapkan. Kita belajar bahwa kelembutan mampu mengubah dunia. Kita belajar melihat keindahan setelah kesulitan. Dan akhirnya, kita belajar bahwa hidup yang paling berkah adalah hidup yang menjadi manfaat bagi sesama. Sahabatku,
Ketika suatu hari hujan kembali turun di tempatmu, jangan hanya melihat langit yang mendung. Dengarkanlah pesannya, bahwa Allah masih menghidupkan bumi, bahwa Allah masih membuka pintu rahmat, bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, bersabar, dan berharap. Jika hari ini engkau sedang berada dalam musim yang sulit, jangan menyerah, karena tidak ada kemarau yang abadi. Sebagaimana Allah menurunkan hujan tepat pada waktunya, Dia juga akan menghadirkan pertolongan pada saat yang paling baik menurut hikmahnya. Teruslah menjaga sholat, perbanyak istighfar, bacalah Al-Quran, berbaktilah kepada orang tua, jagalah silaturahmi, carilah rezeki yang halal, dan tebarkan manfaat kepada siapapun yang Allah pertemukan dalam hidupmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan rahmat ke dalam hati kita, melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, menguatkan kesabaran kita dalam setiap ujian, menghapus kegelisahan kita, menjadikan keluarga kita dipenuhi sakinah, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kalbu, jika renungan hari ini menyejukkan hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like, agar semakin banyak orang memahami bahwa setiap kesabaran akan berbuah keberkahan, sebagaimana hujan selalu membawa kehidupan bagi bumi yang menantinya. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, turunkan hujan rahmat ke dalam hatiku, kuatkan sabarku, lapangkan rezekiku yang halal, dan jadikan hidupku penuh keberkahan serta bermanfaat bagi sesama." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa tidak ada penantian yang sia-sia bagi hamba yang terus berharap kepada Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menghadapi musim kehidupan yang berat, agar mereka kembali memiliki harapan bahwa setelah kesulitan akan Allah hadirkan kemudahan dan rahmat-Nya. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kalbu, agar kita dapat terus belajar bersama mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan melangkah bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.